Segera mendapatkan diri Om Swastiastu, selamat malam buat pemirsa MDL dimanapun berada. Hari ini Q&A kita kali ini ya akan membahas tentang alam lain ya. Jadi sudah ada Jerumangku dalam Tunjung dan juga Jero Degot di depan saya sebagai narasumber yang akan menjawab di setiap pertanyaan saya ya. Om Swastiastu Pak Jero, menapi kadur malam ini. Om Swastiastu, Rahajeng Rahayu, tur selamat. Sehat nggih? Sehat. Jadi to the point aja nih Pak Jero yang ke pertanyaan ini. Tiang pernah dengar cerita nih, ada orang yang disembunyikan, ya salah satunya disembunyikan memedi kayak gitu Pak Jero. Itu tuh apa memang benar ada alam itu loh Pak Jero? Mungkin bisa dijelaskan Pak Jero? Ya, kembali lagi pemirsa pecinta channel kami Mengupas Dunia Lain. Di malam hari ini kembali lagi saya mendapatkan suatu pertanyaan daripada narasumber yang bertanya tentang Alam lain. apakah benar orang bisa disembunyikan oleh Makhluk gaib, ya. itu loh pertanyaannya, makhluk gaib atau wong sama. Sekilas pengetahuan saya sendiri tentang benar dan tidaknya, ini saya klarifikasi dulu. Karena apa? Orang yang tidak mengalami mungkin dia pepti percayanya, tapi kalau orang yang mengalami itu pasti 100% dia percaya ya. Karena ada 8 orang dari seumur hidup saya bebaskan dari pengaruh dunia lain itu. Saya tak sebut nyamannya biar tidak menjadi publik dirinya. Mohon maaf, ini sebentar dulu ya. Kalau secara langsungnya nanti biar mohon maaf di publik saya. Oke pemirsa, semoga semuanya rahayu rajang. Senantiasa kita dalam uji coba ini, dalam PPKM lagi ini kita masih bisa seperti ini, berarti kita orang sehat, berarti kita bebas orang corona, masih bisa ngomong ini. Kalau orang corona diisolasi, saya diisolasi berarti bisa menjawab masih. Sambil gurau ini dulu Sultan. Nah, kembali fokus saya jawab ya. Itu benar. Dan Benar ada. terjadi. Kenapa? Saya sendiri punya tante. Kebetulan tante saya nggak bisa dikasih pertanyaan sekarang, tante saya sudah dewasa. Jadi saya punya tante, boleh ditanyakan ke desa saya sendiri, benar nggak? Benar. Pasti benar dijawab oleh desa saya sendiri. Satu desa saya sendiri tahu itu. Benar. Dia mempunyai teman wong sama. Saya dari kecil diajak ini. Dan saya berterima kasih dengan pertanyaan ini, artinya menggugah apa yang terjadi pada diri saya zaman saya masih kecil dulu, yaitu tahun 80-an. Nah, ini bibi saya. Kalau Anda tidak percaya, boleh tanya keluarga besar saya nanti kalau tidak percaya. Begini, yang namanya wong samar, saya bagi dulu ya. Kita NDT bilang wong samar itu ada 3 bagian yang bisa disebut wong samar. Tapi yang menyebut satu ini saya masih agak berpikir kalau disebut sanggungi juga wong samar sebenarnya gitu loh. Tapi orang menyebutnya sanggungi kan. Hanya yang menyebut sanggungi. Kebetulan kita masih ada akan ada
pembukaan tentang Pelingi Sanguni. Ini kita sudah mendapat undangan, tapi saya belum ceritakan di mana undangan saya. Nanti tonton aja di channel kami nanti. Ini pembahasannya sekarang, jawaban. Saya kasih penjelasan dan jawab tentang pertanyaan apakah benar. Itu benar. Begini, orang yang bisa hilang diambil oleh Wong Samar itu dia mempunyai kelahiran yang melek. Artinya dia mempunyai kelahiran yang lebih daripada diri kita. Artinya dia jam-jam yang hampir sama dengan kelahiran Wong Samar. Itu pertama. Nah, saya punya tante lah, nah, kita pakai bahasa Indonesia ya. Dia sampai tidak kawin, sampai meninggal tante saya tidak kawin, karena selalu saya bertanya kepada dia sudah punya suami. Bahkan saya sempat diajak masuk dunia itu, sampai saya dikasih lawar, dikasih nangke, dikasih banyak, dan ada pasar-pasarnya juga. Sampai saya pernah diajak pasar. Artinya bukan Wong Samar. Nah, dunia di sana itu apakah sama seperti di sini, Pak Jero? Hampir. Mobil gitu ada di sana? Ada. Wah, masa sih, Pak? Ada emang? Loh, ada. Ini masih orangnya masih hidup, ada yang diajak mobil. Tapi yang ngajak jahat. Kadang-kadang dia diturunin di Kintamani. Di Kintamani baru dia ingat. Berarti dunia di sana tuh pasar ada. Cuman mobilnya berbeda. Oh, nggak kayak di sini ya? Tidak kayak mobil di sini, beda. Berarti aktivitas kehidupan di sana hampir sama dengan di ada dunia ini. kuburannya loh. Berarti kalau ada kuburan berarti malu seperti Ada itu. kematiannya. Oh. Kepingin tahu? Di Desa Tajun ada kuburan Wong Samar. Namanya Tukar Jungkal. Itu masyarakat biasa lihat. Pas ada penguburan didengar rame-rame bawa mayat, tapi sepintas dilihat pada jam-jam yang Tertentu ya. Nah, tapi yang bisa melihat itu adalah 1-2 orang, bukan seluruh desa. Ya mungkin orang itu indigo atau mempunyai kelebihan yang lain. Itu ada. Siapa yang nggak percaya? Boleh nggak percaya. Tapi kalau mau masuk dunia lain, ikuti saya. Itu ada. Ingat itu. Nah, orang yang disembunyikan oleh Wong Samar itu identik orang itu dari umur 5 tahun sampai hingga umur 17 tahun. Nah, kebanyakan orang yang disembunyikan oleh Wong Samar itu adalah orang yang kurang intelektual. Istilahnya anggap aja orang itu kayak bege-bege gitu loh. Bege-bege itu apa ya? Nah, kayak orang dibilang lengah-lengahan lah dibilang gitu loh. Tidak kayak orang-orang kita seperti ini yang mendasar, intelektual, belajar agama, belajar segala. Nggak mungkin dia masuk itu. Nggak mungkin dia akan berteman dengan kita. Nah, kita akan mengejar dia kan gitu. Nah, identik orang misalnya yang sering disembunyikan itu, dia memang mulai bersifat aneh anak itu. Dan dia itu jarang suka bergaul dengan keramaian orang-orang. Dan dia sering menyendiri. Nah, itu sering akan dijadikan teman oleh Wong Samar. Pertama kali yang senang begitu adalah yang namanya memedi. Memedi ya. Nah, ini tingkatan Wong Samar itu dibagi menjadi berapa itu, Pak Jero? Memang lain-lain ya? Ya, itu jenisnya ada 3. Apa aja itu, Pak Jero? Ya. Nah, memedi ini, yang memedi kita bahas ya, yang kebang itu ya. Orang itu ya anggaplah kayak orang kolok-kolokan lah gitu, kayak orang yang apa namanya ya, kalau kita bilangnya kalau orang idiot itulah. Nah, itu dia bisa diajak ke dunia itu. Tapi kalau dia orang idiot saja saya tidak percaya. Ini masih saya punya anak buah. Kalau tim semua orang mau bertanya kepada beliau, silakan saya antar. Orangnya dari Bulian tapi tinggal di Tajun. Sana sebut namanya dulu. Kalau mau detail nggak percaya, oke sana. Orangnya masih. Dia sempat cerita dengan saya juga. Keluar daripada sekolah, bahkan dia akan berangkat ke kapel pesiar pun jadi batal.
karena dia berteman dengan wong samar. Bahkan minta kawin. Ini yang saya selamatkan biar nggak jadi dia kawin. Nah, artinya dia itu masuk ke alam sana. Ke alam sana yang disebut alam kasat mata. Padahal tidak jauh daripada rumah-rumah kita. Tapi kita cari-cari sampai setengah hari tidak ketemu. Nah cuman ada yang namanya kegirang-girangan atau kegirang-girangan. Seperti apa itu ya? Siapapun yang mempunyai pengalaman, anaknya datang dari sekolah, terus nggak makan, dia bilang melalih, hilang setengah hari, carilah di sekitar rumah. Atau panggung pohon besar. Nah itu identik tempat para membedi dan demit. Ya, nah, suarakanlah suling, suarakanlah gong, pasti muncul ya. Jadi bisa dipanggil dengan suara suling dan gong itu ya? Yang bisa memanggil masuk itu. Itu ada, jangan bilang tidak ada. Itu. Nah, yang ketiga, wajah-wajah daripada memedi itu bisa menyerupai manusia. Mau secantik apapun dia bisa. Memedi itu? Nah, dia bisa. Kelebihannya dia adalah, makanya disebut wong samar, dia bisa nyamar. Bisa masuk ke dunia manusia. Dia gampang loh masuk ke dunia kita. Tapi kita yang susah masuk ke dunia itu. Nah untuk jenis memedi ini, apakah dengan sosok apa ya, perempuan atau laki-laki kah? Kalau memedi juga sama dengan kehidupan kita. Ada laki, ada perempuan, bahkan ada bencong juga. Tadi saya sudah jelaskan. Berarti memedi hampir sama dengan gamang dong wajar ya? Iya, itu juga termasuk golongan wong samar. Cuma sifat yang berbeda. Kalau gamang itu mengarahkan manusia itu miring. Mengarahkan ke hal yang positif lah ya. Ada yang positif, ada yang negatif, tapi positifnya 10, negatifnya paling 1. Oh, itu perbedaan kalau di gamang ya. Kalau gamang. Kita nggak bahas gamang ya, kita bahas wong samar ya. Wong samar ya. Nah, itu. Nah, terus kenapa bisa masuk dalam dimensi lain? Kemarin kita sudah buktikan kan, Mr. X kita. Ya, seperti di konten masuk di konten sebelumnya ya. Di konten sebelumnya. Konten yang sudahnya. Kemarin ini konten kita yang sudah setelah uji nyali ya. Setelah uji nyali itu ya. Oh iya ya. Setelah uji nyali ya. Itu masuk ke dunia lain. Kebetulan Mr. X yang sekarang sedang sakit, dia sedang berdok, dia bingung dia ini. Kita cari keterangan dulu dengan dia nggak ada ini. Mungkin masih ya mengumpulkan energi ya, malah dengan kejadiannya itu karena dia tidak pernah ya. mengalami itu, sekali ini bisa mengalami itu kan gitu. Ini pengalaman bagi dia enak dan buruknya di sana dia akan terjadi tuh Mr. X kita. Maaf semeton CDL, Mr. X saya ini sedang pop karena nggak bisa memberikan keterangan, mungkin karena takutnya, mungkin karena gimana dia ketemunya di sana, mungkin suatu saat kita akan tanyakan. Tapi saya tahu sendiri, saya sendiri 50% tahu maksudnya. Situasinya seperti gimana ya? Karena ibaratnya kita lah yang menantang beliau, sehingga beliau mencoba juga menarik roh, pikiran, arwahnya dia ditarik, sehingga dia tidak sadarkan diri. Jadi dia masuk ke dimensi lain. Nah untungnya pada saat itu kita kan cerdas, makanya dipanggil dengan suara suling ya. Suling, jadi cepat dia. Tuh. Nah semeton kalau kurang yakin dan kurang percaya dengan masuknya dimensi dunia lain, ayo uji nyali dengan tim kita di mengupas dunia lain. Kalau kalian ragu silakan, kami masih banyak tempat yang seperti itu akan kami kupas. Silakan ikuti apa yang kalian rasakan. Nah mungkin gini Pak Jero, ada nggak yang sampai nggak bisa kembali Pak Jero, abadi dia menghilangnya? Karena saya ada nih pengalaman kan, satu desa lah sama saya gitu. Dulu konon katanya karena dia hobi mancing kan gitu, jadi dia mancing terus dibilang hilang gitu aja.
ada dibilang Anyudang Blabar, tapi kalau Anyudang Blabar itu kan istilahnya banjir gitu kan, di sungai itu kan pasti ketemu lah gitu. Ini sampai sekarang pun belum ketemu gitu loh. Ada. Apa mungkin itu ke alam lain ya? Bener. Saya kan sudah bilang, tante saya sendiri udah tua. Sekarang saya masuk sana karena kawin. Dia bilang kawin. Sampai sekarang nggak ada. Sampai saya udah upacara ngaben. Karena banyak informasi, ada ketemu di sini, ketemu di sana, ketemu di sini, ketemu padahal nggak ada. Sampai sekarang mayatnya nggak ada. Oh. Itu tante saya sendiri loh. Gitu. Cuma saya juga nggak berani memastikan apa benar dia langsung masuk ke alam sana langsung sebagai abadi atau itu cuman dia menghilang terus meninggal. Nah mungkin mayatnya sudah tidak temukan, mungkin kita percaya ke sana. Tapi kalau saya pribadi pernah sempat saya diajak ke kota-kota Wong Samar, ke kota-kotanya loh, kota Wong Samar. Nah, instruktur bangunan di sana itu seperti apa, Pak? Apa seperti di sini juga ada ukir-ukiran gitu, rumah-rumah? Beda lah. Beda ya? Rumah di sana seperti apa? Yang kebanyakan di sana itu bangunannya adalah bangunan-bangunan kuno. Ya, berbentuk-bentuk candi lah, berbentuk-bentuk pilar lah bangunannya, bukan kayak manusia-manusia begitu. Temboknya tembok tanah itu ya, kayak gitu ya? Masih berbentuk karena dia tuh identik sebenarnya di batu besar atau di pohon yang besar atau di hutan yang lebat yang ada angkernya di sana dia, karena kita masuk dimensinya lain. Seperti itu rupanya. Cirinya ya, saya kasih ciri ya. Kalau pohon dihuni oleh Wong Samar, di bawah pohon itu tidak pernah tumbuh rumput. Itu cirinya ya? Itu cirinya yang paling pasti. Kalau di batu? Pohon itu dibilang angker, di bawahnya masih rumput itu liar tumbuh, oh janganlah percaya. Jadi nggak ada natah. Masa natah? Ada semak belukar istilahnya ya. Nah kalau di batu cirinya gimana Pak Jero? Kalau makhluk seperti itu yang tinggalnya di batu cirinya gimana nih? Ya tetap di sekitaran batu itu ya, batu itu memang paling mencolok ya, paling bersih. Paling beda dia ya. Paling beda. Editnya dengan batu besar yang miring, bukan batu besar yang tidur, enggak, batu besarnya miring. Aneh dia ya. Pokoknya bentuk batu itu aneh. Dan di sekitarannya itu sekitar daripada 1,5 meter atau 2 meter, dia nggak bisa ditumbuhi oleh rerumputan. Itu yang sering saya alami. Di sana sering saya meditasi ke makhluk itu. Jadi pastikan saya kalau seperti itu berarti ada. Nah berarti kan ini pertanyaan susah sekali sebenarnya saya bertanya untuk hal ini ya. Berarti anggap dah ada orang nih si A gitu. Anggaplah istilahnya si A ini masuk ke dimensi itu, ke alam itu dan terjebak di sana sampai mayatnya nggak ketemu. Mohon maaf ini Pak Jero, seperti tantenya Pak Jero. Apakah rohnya itu bisa kembali kalau orang itu meninggalkan kembali kepada Brahman kan gitu? Apakah bisa itu? Apa memang terjebak di sana gitu loh? Luar biasa pertanyaan ini. Ini pertanyaan luar biasa ini. Ini pertanyaan sudah hampir 100 kali tapi ini gitu loh. Tapi di konten ini baru kali ini ada pertanyaan. Tapi dari dulu 100 kali lebih pertanyaan itu kepada saya. Itu seperti apa itu? Pada orang yang mengalami ya. Ya. Maaf dulu ini tenggorokan kering. Iya, minum dulu santai menjelaskan ya. Begini ya. Di alam kita punya kematian, di alam sana punya kematian. Ketika umur tante saya mungkin sudah selesai, dia akan meninggal. Dia akan pasti kembali ke alamnya manusia. Tapi jasad dan tubuhnya mungkin tidak kembali ya. Karena itu sudah disembunyikan di dunia dimensi yang lain. Nah berarti gini jadinya Pak Jero ya. Istilahnya ada nih salah satu orang dibawa ke sana, nggak kembali setelah puluhan tahun lah. Ih kemana ya? Ayo kita aben aja lah, anggap gini kan di Upakara ini dibikin upacara di sini. Itu ngaruh nggak Pak Jero? Upacaranya itu? Saya kira upacaranya sih nggak ngaruh ya. Bukan saya kira sebenarnya nggak ngaruh. Tapi mungkin kalau dia meninggal, sudah dia meninggal mungkin baru diambil. Gitu. Kalau itu pertanyaannya saya nggak jawab karena saya nggak ikut ke dunia itu. Ini mohon maaf aja ya. Tapi kalau tentang upacaranya saya nggak jawab.
jawab ya. Itu beda. Itu kembali ke rasa. Rasa ya. Jangan sampai orang masuk ke dunia itu. Kita saja di alam nyata ini ketika orang meninggal, kita langsung absen, belum tentu di alam sana diterima. Karena apa? Dia punya karma. Harus menjalani hukum karmanya dulu. Hukum karmanya dulu ya. Itu. Oh, ya, seperti itu ya. Itu penjelasan simpelnya kalau tentang kematian. Ini kita ngomong hilangnya. Hilangnya ya. Nah, di sini lagi satu saya jawab ya. Tapi saya nggak sebut ya namanya. Desanya saya sebut. Di Tajun ini ada cerita ini. Tapi nggak sebut siapa-siapa. Bahkan dia nantang saya. Ketika saya tumbangkan rumah Wong Samar itu. Dan dia bercerita dengan saya. Nah, sehingga dia kawin muda. Kenapa dia kawin muda? Karena dia takut hamil berhubungan dengan Wong Samar. Cerita langsung loh dengan saya. Nah, dari itu saya melebihkan lagi. Apa yang saya alami, berarti benar. Nah, dari sanalah saya memunculkan 99% saya percaya Wong Samar bisa menguasai manusia. Itu tidak bisa dilawan dengan mantra Gayatri atau mantra Trisanya. Bahkan dia tempat cerita. Semakin dia Trisanya semakin didatangi. Bahkan sampai tinggal di Singaraja pun dia kos sekolah dicari oleh Wong Samar itu. Wong Samar laki ini yang ditidurin ya teman saya yang perempuan. Oh seperti itu emang. Karena takut hamil dengan Wong Samar, sehingga dia ngambil keputusan kawin. Kawinnya dengan manusia beneran. Manusia biasa. Karena takutnya nih. Itu loh. Ini cerita beneran dan dia cerita loh dengan saya. Inisiatif yang saya ambil pada saya untuk menyelesaikan semuanya itu adalah saya tumbangkan. Rumahnya dia pohonnya besar sehingga sekarang ada bangunan yang besar. Di sana juga di Tajun ini. Nah di sanalah saya mempunyai sedikit kelebihan untuk memindahkan dan melawan itu. Mohon maaf saya bukan sombong. Jadi saya diberikan oleh Tuhan juga kelebihan sedikit untuk mengatasi daripada umat kita yang terjebak di makhluk di dunia itu ya, sehingga kita bisa bebas ya. Oh. Nah mungkin semua ini adalah rencana Tuhan. Kita juga tahu kenapa saya punya kelebihan, kenapa saya bisa melihat itu, kenapa saya bisa kok pernah masuk ke dunia itu, karena itu tidak dipelajari. Itu ilmu yang tidak bisa dipelajari. Itu emang pengalaman ya yang mengajarkan. Ini dari pengalaman saya sendiri yang saya ceritakan pernah seperti itu. Nah jadi poinnya yang saya jawab ya poin yang saya jawab. Orang yang kita pakai mediasi di alam ini untuk mengupas yang namanya Wong Samar, kalau ketika dia los, dia tidak bisa konsep dalam dirinya dia dan rasanya dia melepaskan dirinya 100%, dia pasti masuk ke alam itu. Kalau dia masih ada 10% ingat pada dirinya, nggak bisa masuk ke alam itu. Jadi dia loss. Ketika loss daripada pemikiran itulah bisa masuk ke dimensi lain. Jadi demikian ya pengertian tentang mungkin dunia lain itu. Berarti emang benar ada itu Pak Jero ya. Percaya tidak percaya itu kita kembalikan ke pemirsa MDL ya. Jadi kita mencoba mengupas dan menceritakan apa ya yang kita tahu ya Pak Jero ya. Jadi demikian dulu Q&A malam ini. Kita tutup dengan para mesanti Pak Jero. Om Santi 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 Om.